Kejadian pasal 1 berbicara mengenai urutan penciptaan yang dilakukan oleh Allah selama 6 hari penciptaan, dan manusia adalah ciptaan yang termulia pada hari ke-6. Kejadian pasal 2 berbicara mengenai bagaimana penjelasan lanjut tentang penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Oleh sebab itu, cerita yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 2 dia hanya merupakan keterangan tambahan, jadi dia tidak serinci seperti yang dibicarakan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Jadi kita sudah menyinggung bahwa akan sulit untuk menentukan umur bumi apabila ahli-ahli geologi, ahli-ahli orang yang menghitung umur bumi berdasarkan struktur lapisan tanah. Oleh sebab dunia pada saat ini itu telah dikacaukan lapisan tanahnya pada masa air bah, itu pada zaman Nuh. Kemudian pertanyaan dari saudara Roland juga, manusia itu bukan merupakan hasil dari evolusi seperti yang dipercayai oleh sebagian ilmuwan, Charles Darwin dan lain sebagainya. Jadi kalau di dalam ilmu klasifikasi makhluk hidup itu yang paling tinggi itu disebut dengan kingdom. Jadi sebenarnya ada beberapa ahli yang membagi seluruh kehidupan ini dalam 6 klasifikasi, tapi yang paling utama itu adalah kingdom. Itu berarti makhluk hidup itu hanya terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi tidak ada proses. Jadi di dalam kelas ini tidak ada proses evolusi. Tidak ada tumbuhan berevolusi menjadi hewan. Tidak ada manusia, hewan berevolusi menjadi manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mungkin klasifikasi yang lebih di bawah lagi, kalau lebih diturunkan lagi, karena dia ada banyak sekali. Kalau klasifikasi makhluk hidup itu dia ada filum, ada ordo, spesies, genus, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi. Jadi evolusi itu terjadi di dalam tingkatan di bawahnya lagi, manusia dengan rasnya. Jadi ada orang A menikah dengan B, kemudian tinggal di daerah apa, mereka menghasilkan sebuah keturunan yang baru lagi. Jadi itu proses evolusi yang alami seperti itu. Jadi dia terjadi di bawah klasifikasi ini. Jadi kita percaya evolusi, tapi tidak percaya evolusi lompatan, karena ada beberapa makhluk hewan yang mungkin atau tumbuhan yang diklasifikasikan DNA-nya itu dekat dengan manusia, itu yang paling tinggi mungkin hanya mencapai 50% kesamaannya. Tidak ada yang 100%. Jadi kalau berbicara mengenai DNA, bagaimana Tuhan menciptakan itu, deoksiribonukleik acid. Jadi itu semacam gen pembawa sifat dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi masing-masing makhluk hidup itu, manusia, hewan, tumbuhan itu memiliki DNA yang tidak bisa persis. Jadi tidak ada lompatan di dalam hewan menjadi manusia, manusia menjadi hewan, tumbuhan menjadi hewan, atau tumbuhan menjadi manusia, dan lain sebagainya. Maka kita melihat kepada apa yang dibicarakan di dalam pembacaan kita mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan teks ini adalah salah satu juga yang paling banyak sekali diperdebatkan. Adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi cerita yang dipaparkan di dalam Kejadian pasal 3 itu memberikan pengertian kepada kita
adalah bahwa, atau saya berikan pertanyaan, apakah dari teks ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ular itu pada mulanya bisa berbicara? Bagaimana? Ya, kita harus menerima fakta itu bahwa ular itu berbicara. Ada orang yang berpendapat bahwa ular di sini merupakan kiasan ditujukan kepada iblis. Tapi jikalau iblis hanya menyerupai ular, tidak adil jika Allah menghukum ular. Ya kan, tidak adil. Kalau iblis hanya menyerupai ular, tidak adil. Kemudian ular yang tidak berperan pada saat itu kena hukuman di dalam bacaan kita. Jadi dia berperan di sini. Kemudian kita juga harus menerima bahwa ular itu dulunya dia tidak merayap, tetapi dia memiliki kaki, dan mungkin ada satu dua dalam penemuan masa kini itu memang menemukan ular itu punya kaki. Ada satu dua temuan dia punya kaki, jadi ada. Kadang-kadang itu ular memang ditemukan memang ada di kaki. Tapi pada faktanya dulu sebelum ular ini dia dihukum, kita harus menerima bahwa ini binatang ini dia memang paling cerdik dari segala binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi dia paling cerdik, dia bisa berbicara, dan dia memiliki kaki dan berjalan dengan kaki dan tangan. Misalkan seperti itu, kita bisa membayangkan kalau orang lihat 1000 kelabang, jadi dia punya kaki mungkin banyak, kita tidak tahu, atau mungkin hanya 4, tapi dia berjalan seperti itu, dan dia pastilah makan tumbuh-tumbuhan sebelum dikutuk, debu tanah itu menjadi makanannya seumur hidup. Kita melihat seperti ini. Ada beberapa masalah yang akan kita bahas di dalam kitab Kejadian ini. Ada 3 oknum yang kena hukum di sini. Siapa itu? Ada Hawa, ular. Ada. Kemudian Hawa dan ular. Godaan pertama itu masuk kepada siapa? Adam dan Hawa. Masuk kepada Hawa. Tapi tidak ada istilah dosa Hawa. Yang ada Dosa Adam. adalah dosa Adam. Siapa yang menggoda Hawa? Adam. Ular. Jadi kita harus menerima fakta seperti yang kita katakan tadi, bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik, dan nampaknya dalam cerita ini kecerdikannya itu tidak diambil, tidak ini. Jadi tolong hati-hati ini ular ini. Kecerdikannya itu tidak diambil. Pada masa perjanjian baru Tuhan Yesus bilang apa? Orang harus tulus seperti tetapi berarti kan dari kecerdikan tidak bisa tidak diambil. Tapi dia tidak memiliki kemampuan lagi untuk berkomunikasi sama seperti pertama kali ia diciptakan. Tetapi dia masih memiliki kecerdikan itu. Dia adalah binatang yang cerdik, yang cerdas. Jadi hukumannya dia akan berjalankan turut. Iya. Tapi kecerdikannya tidak diambil. Iya, tidak diambil. Jadi orang ini binatang ini bahaya ini. Binatang ini dia cerdik, dia pintar. Binatang ini. Apa yang dikatakan oleh ular kepada Hawa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi di sini ular itu mencoba untuk menguji Hawa. Apakah Hawa ini tahu ini perintah atau tidak? Tetapi apa yang dikatakan oleh Hawa? Coba perhatikan apa yang dijawab oleh Hawa, ayat 3. Menurut Hawa larangan itu berupa apa? Coba baca ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun berapa buah nanti kamu mau. Jangan kamu makan ataupun raba. Itu menurut Hawa. Coba kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16.
Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan, sebab pada hari yang kau makannya pastilah kau mati. Jadi firman yang hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 2 ayat 16-17 itu menyatakan bahwa buah itu tidak boleh diapa? Tidak boleh dimakan. Kalau diraba boleh enggak kira-kira? Boleh. Hah? Diraba boleh makan. Yang bilang tidak boleh diraba itu siapa? Hawa atau di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16? Coba lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16. Tuhan bilang apa di situ? Tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah kau mati. Iya. Jadi Tuhan hanya bilang, Jangan makan. dan itu Tuhan bilang kepada siapa? Kepada Adam. Jadi ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Jadi belum ada Hawa ketika Tuhan memberikan perintah itu kepada Adam. Tuhan hanya katakan kepada Adam, jangan makan kedua buah pohon itu. Dan pastilah Adam sebagai orang yang mendapat mandat perintah memberitahukan peri hukum itu kepada Hawa. Ketika ular mencoba untuk menguji apakah Hawa ini tahu tentang aturan itu, dia mendapati bahwa Hawa di sini menambahkan apa yang sudah ada dalam firman Tuhan. Hawa katakan tidak boleh makan dan tidak boleh diraba. Dalam kebudayaan tulisan-tulisan kuno orang Ibrani, iblis tahu bahwa larangan itu hanyalah jangan makan. Maka dikisahkan kalau dalam tulisan-tulisan kuno orang Ibrani, ketika dia dengar Hawa bilang begitu, maka dia petik ini buah. Ini ular petik, kemudian ular itu bilang pegang. Ketika Hawa pegang, dia bilang tidak mati toh. Oh iya, tidak mati. Nah, makan itu. Sedangkan pegang saja tidak mati. Kemudian makanlah buah itu oleh Hawa ini. Ini dalam kisah tradisi orang Yahudi. Jadi oleh karena di sini Hawa menambahkan jangan diraba, maka dalam tradisi turun temurun orang Yahudi itu sebenarnya terdapat sebuah cerita. Iblis buktikan kepada Hawa bahwa memegang itu jangan masalah, jangan akan mati. Maka ketika Hawa lihat pegang itu tidak mati, apalagi memakan. Jadi seperti itu. Jadi Hawa di sini menambahkan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, dan iblis mempergunakan kesempatan itu untuk membuat Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Jadi itu bahaya, itu menambahkan atau mengurangkan firman Tuhan. Itu bahaya. Yang dikatakan oleh iblis di sini, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan menjadi terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di situ kemudian iblis memperdaya ini Hawa. Dia memberikan sebuah janji bahwa kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Dia bikin tipu ini Hawa bahwa kamu akan tahu tentang baik dan jahat. Tapi ketika mereka makan buah itu, apa yang terjadi? Mereka tidak jadi seperti Allah. Mereka malu, mereka merasa diri telanjang. Allah tidak merasakan itu. Jadi Hawa sadar pada saat itu, setelah mereka memakan buah itu, bahwa dia telah diperdaya oleh iblis. Hawa melihat bahwa ini enak sekali, baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula menarik hati. Karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya itu. Jadi siapa yang kasih ini buah Pak Adam? Hawa yang kasih itu buah itu Pak Adam. Jadi ketika mereka makan buah itu, mereka berdua matanya itu terbuka dan mereka
tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara, membuat cawan. Maka pada saat itulah Tuhan datang ke taman itu dan bertanya, di manakah engkau? Itu yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat 9. Jadi Tuhan bertanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku jadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kemudian Tuhan bilang, siapa yang kasih tahu? Perempuan yang kau tempatkan itu, dialah yang memberikan buah itu lalu makan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Hawa, apa yang telah kamu perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang telah memperdaya aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, maka di sini Tuhan mengutuk ular. Ular itu terkutuk dari antara segala ternak, segala binatang hutan, segala perut menjalar. Dia akan makan debu tanah. Berarti bisa jadi bahwa sebelumnya itu memang ular ini tidak makan debu tanah. Dia makan selayaknya tumbuh-tumbuhan itu diciptakan bagi hewan dan manusia. Jadi dia makan rumput pada saat itu. Kemudian ada sebuah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah Injil yang pertama, disebut sebagai Injil yang pertama. Jadi ketika mereka makan buah itu, apa yang terjadi? Mereka itu terbuka matanya. Mereka tahu keadaan mereka. Mereka itu tidak menjadi seperti Allah. Mereka ketakutan. Allah tidak pernah merasakan takut. Maka Hawa katakan bahwa ular itu telah memperdaya aku. Di sini ada sebuah pelajaran di sini bahwa ketika Tuhan berbicara kepada Adam dia lempar batu kepada Hawa. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah dia mengaku bahwa dia telah makan buah itu. Dia mengaku, Tuhan, kita sudah makan dan mohon minta ampun. Ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa juga melempar isu itu kepada ular. Tidak ada dari kedua orang ini yang betul-betul mengaku bahwa iya, terlalu salah, terlalu makan dan dorong minta maaf. Tapi mereka saling melempar satu dengan yang lain. Padahal siapapun yang menggoda Anda, kalau Anda melakukan kesalahan, maka kesalahan itu ditanggung oleh kita sendiri. Terus tidak bisa mengatakan, oh gara-gara dia kok kita begini. Tidak ada sih. Biar dia segala macam, orang tetap harus jaga terhadap diri sendiri. Jadi tidak boleh mengambil hitamkan orang lain. Hal ini disebut sebagai dosa Adam. Sebab Adam itu yang mendapat perintah yang paling pertama. Adam ini berfungsi sebagai imam, dia yang memberitahukan itu kepada dia. Imam itu berfungsi sebagai mediator pada saat itu. Sebab dia laki-laki, dia kepala keluarga, dia mendapat mandat itu dari Allah, dan dosa itu dihitung sebagai dosa Adam karena dia adalah kepala pada saat itu. Kepala pemimpin rohani, dia kepala keluarga. Meskipun Hawa lebih dulu memakannya dan memberikan itu kepada Adam, tetap saja dosa itu dihitung sebagai, disebut sebagai dosa Adam. Orang Yahudi menyebut itu sebagai ada di bahasa Ibrani itu Yetzer hara. Jadi dorongan yang tidak baik. Jadi ketika Adam melakukan dosa, manusia pertama melakukan dosa, maka semua manusia mewarisi dorongan yang tidak baik, bukan dosanya. Tetapi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, hakikat manusia itu adalah menjadi manusia yang lemah, yang akan jatuh ke dalam dosa. Itu jadi kita mewarisi dorongan yang tidak baik, bukan mewarisi dosa Adam. Kita tidak mewarisi dosa Adam, tapi kita mewarisi sisi kelemahan dari kejatuhan manusia itu sendiri. Jadi sama seperti ular,
keturunan ular selanjutnya itu mewarisi hukuman itu. Kelemahan ular itu, menjalar, makan debu. Padahal mereka tidak melakukan itu. Yang melakukan adalah ular yang paling pertama yang di Taman Eden itu. Jadi kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ungkapan di manakah kamu berada itu menunjukkan bahwa Allah mencari manusia. Itu yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Pertanyaan yang sama di dalam Perjanjian Baru itu dilontarkan oleh para orang-orang Majus yang datang dari timur, yang bertanya-tanya kepada seluruh orang di Bethlehem, di manakah raja yang baru? Jadi kalau dalam Perjanjian Lama kita melihat cerita tentang bagaimana Allah mencari manusia. Di Perjanjian Baru itu usaha manusia untuk mencari Allah. Tapi di sini Tuhan kemudian memberikan sebuah janji. Itu disebut dengan proto evangelion. Jadi Injil yang pertama itu terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika firman Tuhan berbicara kepada Abraham itu telah diberitakan Injil, inilah yang dimaksud kabar baik ini. Bahwa setelah apa yang terjadi antara kisah di Taman Eden, maka seluruh keturunan dari iblis itu akan menjadi musuh bebuyutan dari keturunan perempuan, yaitu kita, ras manusia. Kita seumur hidup ada di dalam peperangan untuk apakah kita bisa memenangkan diri kita atau tidak. Tapi Tuhan di sini berjanji bahwa akan ada dari antara keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular, dan itu melalui Kristus. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib merupakan jawaban dari Injil yang pertama kali disampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini disebut dengan Injil yang pertama, itu proto evangelion, itu bahasa Yunani. Maka yang menjadi hukuman bagi Hawa adalah apa? Susah payah waktu mengandung akan dibuat sangat banyak. Pernah tidak orang lihat anjing dorang beranak biar sampai 8 siksa sama dengan manusia? Tanpa orang pun, orang tidur bangun pagi kemarin soal ada anak. Orang di rumah ada 8 ekor itu baru lahir, mungkin baru 3 minggu. Itu tidak ada pertolongan. Tapi manusia susah kalau tidak ada pertolongan dari orang lain mau melahirkan. Mesti ada bidan yang membantu kita untuk melahirkan. Jadi kita harus menerima fakta sebenarnya Tuhan juga menciptakan manusia itu, kalau dia mau melahirkan tidak susah sama seperti yang dialami oleh perempuan sekarang. Tapi karena Hawa itu, semua perempuan itu terkutuk, dalam arti menanggung sengsara itu. Kemudian apa yang menjadi hukuman bagi Adam? Iya, Adam itu akan siksa untuk menafkahi keluarganya. Jadi mulai dari Adam terkutuklah semua isi bumi ini. Tadinya kita harus hanya hidup di bumi ini untuk memelihara dan menikmati, tetapi kemudian kita harus mengusahakannya dengan jerih lelah. Jadi terkutuklah tanah itu oleh karena apa yang dilakukan oleh Adam. Maka kedua manusia ini kemudian diusir dari Taman Eden, dan Tuhan menempatkan kerubim. Itu adalah, kalau kerub itu bahasa Ibrani artinya malaikat yang terdekat di sisi Allah. Jadi kerub ini ditempatkan oleh Allah dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sebab di situ apa yang dikatakan oleh Tuhan? Berfirman Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik, yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya, mengambil buah pohon kehidupan dan makannya sehingga ia hidup selama-lamanya. Jadi ada sebuah pohon kehidupan yang ditempatkan oleh Allah. Kalau mereka makan pada saat itu, maka mereka akan hidup selama-lamanya. Jadi dalam sebuah rekonstruksi, para ahli mengatakan seperti ini. Sebenarnya
memang manusia itu ditetapkan untuk hidup abadi di dalam dunia ini. Sebelum manusia itu dihukum. Tapi Adam dan Hawa itu memang tidak boleh dalam usia yang muda, mereka baru diciptakan dan baru berumur 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Dalam usia yang muda, mereka harus melewati proses kehidupan. Jadi tidak boleh loncat. Jadi seandainya bayi-bayi di dalam gereja itu kemudian diberi makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka bayi tapi loncat ke pemikiran, langsung jadi pemikiran dewasa. Jadi Tuhan ingin Adam dan Hawa ini berproses seperti layaknya manusia biasa. Mereka melewati kehidupan sampai kepada mereka memang dewasa, dan akhirnya Tuhan akan memberikan hadiah kepada mereka untuk makan buah pohon ini. Jadi apabila manusia bisa akil balik tanpa berbuat dosa, kemudian Tuhan memberikan sebuah hadiah, yaitu makan buah pohon kehidupan, sehingga manusia itu akan hidup selama-lamanya. Tapi manusia tidak bisa, karena Adam dan Hawa telah melakukan kesalahan. Tapi konsep itu masih dipertahankan oleh Allah. Jadi kalau manusia tidak bisa lagi hidup abadi di dalam dunia ini, maka memang Tuhan telah menyediakan sebuah tempat di mana manusia akan hidup abadi bersama-sama dengan para orang kudus. Tentunya melalui penebusan dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya ini Injil yang pertama, itu permusuhan. Iblis akan terus-menerus membuat orang-orang di dalam gereja itu untuk saling membenci, orang-orang di dalam gereja itu untuk tidak bertumbuh, orang-orang di dalam gereja itu untuk mengejar dunia, sehingga banyak dari antara orang gereja itu yang terikat dengan dunia ini, melekat. Kalau orang-orang Buddha bilang, selama kita masih melekat dengan dunia ini, maka kita akan terlahir lagi di alam ini. Itulah sebabnya kalau kita lihat biksu-biksu itu orang tidak melekat dengan dunia ini. Mereka makan dengan meminta-minta dari para orang-orang Buddha. Mereka makan dengan sebuah makanan yang diberi garam tidak lebih, diberi visin tidak lebih, tidak makan makanan yang enak, jadi seperti itu. Karena dalam pengajaran Buddha, selama kita masih melekat dengan dunia ini, kita kemudian masih terlahir lagi di dalam alam dunia ini. Kita bisa sampai ke puncak nirwana, kepada kehidupan terlahir sebagai kehidupan di dunia para dewa, apabila kita sudah bisa melepas keterikatan kita dengan dunia. Jadi setiap manusia yang terikat dengan dunia itu akan ditahan di dalam dunia ini dan dikurung sampai kepada penghukuman. Jadi kalau orang melihat ada perumpamaan mengenai penabur, yang lain itu terhimpit dengan harta duniawi, yang lain itu terhimpit dengan kekhawatiran dunia, yang lain itu tidak bertumbuh, yang lain itu mengeraskan hati, sehingga hanya satu jenis tanah yang bisa ini. Itu adalah gambaran bagaimana peperangan yang sudah dibicarakan oleh Allah mulai dari Taman Eden sampai pada saat ini itu akan terus menerus. Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan melalui benih perempuan, dan itu Rasul Paulus katakan itu adalah Yesus Kristus. Jadi garis keturunan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan seterusnya sampai kepada orang Israel, Tuhan menjaga itu bagi suku Yehuda, sehingga melahirkan keturunan Yesus Kristus yang telah menjadi penebus. Sebab tidak ada dosa yang tidak membutuhkan pertumpahan darah. Mulai dari kitab Kejadian kita lihat bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu diselesaikan oleh kurban darah. Ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Jadi ini adalah sebuah korban yang pertama, korban penghapus dosa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri untuk mendamaikan Adam dan Hawa. Tapi mereka harus menanggung hukuman mereka untuk terusir dari Taman Eden. Jadi yang dilakukan oleh Tuhan adalah, bayangkan bahwa ketika manusia ini baru selesai melakukan dosa, tapi kasih sayang Allah itu besar. Tuhan mengorbankan binatang untuk menebus pendamaian bagi Adam dan Hawa, dan membuatkan pakaian untuk manusia. Jadi kasih sayang Tuhan adalah besar.
Jadi kedua orang ini dipaksa menjadi dewasa, telah melanggar ketentuan firman Allah, tapi Tuhan sayang kepada mereka dan Tuhan berjanji bahwa kalau manusia itu sudah rusak di dalam moralnya, bahwa sikap manusia untuk melawan Allah itu akan terus-menerus diwarisi dari generasi ke generasi, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan jalan keselamatan. Engkau keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Itu peperangan antara kuasa kegelapan dengan kehidupan orang-orang jemaat Tuhan di sepanjang hidup. Sejauh ini ada pertanyaan atau tambahan di persilakan. Ya? Baru beberapa hari kan kejadian hari ke-6 itu berarti. Iya. Dulu kan lagi itu dia badan besar bayi gitu. Orang pembela itu sudah cerita. Iya. Mereka sudah berbicara, tapi mereka itu adalah orang-orang yang minim di dalam pengetahuan. Jadi sama seperti orang kalau baru masuk kuliah, orang pasti minim karena orang masih baru dibentuk. Dua orang dua ini kan tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Iya, diciptakan dalam keadaan dewasa, Dalam keadaan dewasa. tapi minim pengalaman, nol pengalaman. Jadi hari pertama mereka diciptakan baru 1 hari, Masih polos kan ini. masih polos. Jadi mereka itu sama seperti bayi. Maka Tuhan ingin mereka sebenarnya berproses sampai kepada dewasa, tapi harus hidup suci. DP perintah dan pelanggaran itu cuma satu, cuma mengenai pohon itu. Makanya ini kalau kita lihat memang pelajaran ini menarik. Jadi di ayat 22 dia bilang kan, berfirmanlah dia bahwa sesungguhnya manusia itu telah